Apakah Pak Ubed sudah bergabung dengan kita? Halo? Ya, Iya, sudah. baik. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. baik Pak Ubed. Nanti ini ditunggu tambahan lagi nih knowledge-nya untuk bagaimana tadi ya konteks DT3 khususnya di paham Mac itu nanti dicoba dilihat dari kacamata sosial politiknya ini ya. Ya langsung saja Pak Ubed, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Monggo. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dalam forum yang luar biasa ini menurut saya karena perspektifnya sangat saintifik ya. Saya coba buat PowerPoint juga singkat ini. Kalau boleh saya share. Oke. Ya, tema yang diberikan pada saya adalah Machiavellianism dalam kehidupan sosial politik. Ini menarik karena mencoba dilihat dalam kacamata sosial politik ya. Kalau kita lihat perspektif sosial politik, sebenarnya bisa panjang ini. Yang saya hormati Bu Nuzulia, karena sangat kompleks dan perspektifnya tidak tunggal ya. Nah, kalau kita lihat cara pandang beberapa ilmuwan ketika melihat atau membaca atau menerjemahkan atau menafsirkan bukunya Niccolo Machiavelli ini, ada tiga yang dominan sebetulnya yang ditangkap oleh setidaknya tiga ilmuwan penting ketika melihat pemikirannya Machiavelli. Pertama, ditafsirkan sebagai satu sosok ilmuwan, filosof yang memang hidup di abad ke-16 ya, adalah salah satu tokoh yang mengajarkan amoralitas dalam politik. Ini sangat clear di situ dijelaskan bagaimana kemudian Machiavelli mengajukan satu perspektif pemikiran yang sangat kontroversial, dan dia meyakini bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu seringkali ditentukan oleh bagaimana dia mengabaikan moralitas. Jadi perilakunya, tindakannya, kebijakannya, ya sangat tidak bermoral, kira-kira begitu ya. Termasuk juga melakukan penipuan. Tadi mengelabui, menipu, tidak otentik di dalam menampilkan dirinya. Bahkan dia Machiavelli membenarkan bahwa seorang penguasa, pemimpin boleh melakukan pembunuhan secara kejam. Jadi ini luar biasa sebetulnya karena tafsir ini dikembangkan oleh Leo Strauss tahun 57, dan ini cukup dominan tafsir ini, sehingga juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran lain di bidang psikologi. Kesannya Machiavelli itu begitu negatif begitu ya, dalam meskipun tadi ternyata karakteristik Machiavellianism itu juga memberi ruang bagi seorang bisa mengalami mobilitas vertikal di arena sosial ya, Bu Nuzulia. Nah, saya menangkap ini paling dominan di dalam cara memahami pemikirannya Niccolo Machiavelli. Kemudian tafsir kedua, Machiavelli dipahami sekedar seorang realis. Jadi ya pragmatis, yang melihat tidak digunakannya etika di dalam politik. Ia hanya mendeskripsikan realitas politik pada abad ke-16 di Italia, Valencia, dan Eropa secara umum. Dan tafsir ini dikembangkan oleh Benedetto Croce. Dan saya melihat ini yang dominan di kalangan akademisi ilmu sosial politik, Mbak Siti Zulia. Jadi di kalangan ilmu sosial politik, para saintis banyak juga yang memilih jalan kedua ini, bahwa Machiavelli sesungguhnya dia hanya menarasikan apa yang sesungguhnya terjadi di episodenya, bagaimana kekuasaan diberi ruang
dibuang di situ oleh Machiavelli dan banyak sekali praktek kekuasaan yang tidak bermoral dan lain-lain. Kemudian tafsir ketiga, memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang saintis saja. Machiavelli diposisikan seperti Galileo of Politics dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral. Jadi, ya sebagai saintis dia sah-sah saja dan dipahami bahwa ia ingin memisahkan politik dari dominasi gereja pada saat itu. Karena gereja sangat otoritatif dan sangat interventif pada masa itu, dogma-dogma agama mengendalikan politik. Nah, tafsir ini dikembangkan oleh Ernest Kesher dan saya kira tiga tafsir ini cukup menarik sebetulnya di kalangan akademisi. Nah, lalu karena tafsir dominan yang berkembang di arena politik itu lebih pada tafsir pertama, seringkali ini yang kemudian dipakai dalam politik bahwa orang-orang yang suka menipu, ya, kemudian bahkan menghalalkan segala cara di dalam memperoleh kekuasaan, itu kemudian disebut sebagai Machiavellianism. Nah, saya melihat ini menarik karena ketika abad ke-16, kritik-kritik di bidang ilmu sosial itu lalu dikontradisikan dengan dominasi kekuasaan gereja pada waktu itu. Maka siapa yang mengkritik dia anti Tuhan, gitu, kira-kira begitu. Siapa yang berseberangan dengan kekuasaan dia adalah sosok yang anti Tuhan. Bahkan oleh Paus pada waktu itu, Machiavelli ini dinilai sebagai orang yang jahat dan layak dihukum oleh gereja dan dianggap tidak bertuhan karena memang buku The Prince itu isinya diantaranya memang menarasikan situasi politik yang pada saat itu sangat membolehkan banyak hal, ya, tanpa mengindahkan moralitas misalnya. Kemudian mengajarkan politik yang menipu, licik, mementingkan diri sendiri, membolehkan membunuh lawan politik secara kejam. Nah, saya masuk ke hari ini. Ini saya baru sampai rumah, jadi memang agak saya ingat pemikirannya Simon Bauman ketika bicara liquid modernity, menggambarkan situasi masyarakat yang begitu cair dan sangat dinamis, yang mudah berubah, dan itu terjadi di Indonesia hari ini, saya kira yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian di saat yang sama kita memasuki apa yang disebut dengan digital society, oleh beberapa pemikir lain disebut juga sebagai disruption era. Ini ada Christensen, saya kira di situ bicara soal itu. Kemudian ada digital demokrasi era, ada Pandit. Nah, ini akumulasi yang menarik sebetulnya, dan ini menantang bagi para ilmuwan karena dalam situasi yang begitu liquid dan begitu digital, maka politik sosial, kehidupan sosial politik itu sangat kompleks. Jadi ada kompleksitas politik di situ. Nah, menariknya kemudian ini di bagian akhir yang ingin saya sampaikan, wajah politik kontemporer itu, kalau boleh saya mencoba untuk menghubungkan antara Machiavellianism itu dalam konteks new Machiavellianism. Nah, pada konteks ini kita melihat misalnya ada pemikir-pemikir seperti Jean Baudrillard misalnya, dia menarasikan apa yang disebut dengan political simulacrum. Jadi politik simulakra atau political simulacrum itu sesungguhnya adalah wajah politik yang mengedepankan apa yang disebut dengan wajah ganda kekuasaan. Jadi topeng-topeng lah kekuasaan sebetulnya, atau hyperreality di arena politik. Dan ini kemudian berkelindan menarik, berkembang oleh para politisi yang instan, itu memasuki era yang kemudian disebut dengan populisme. Bagaimana kemudian mereka merebut publik
di arena politik yang penuh dengan topeng-topeng itu oleh Irving Goffman disebut sebagai political dramaturgy. Ada wajah depan politik dan ada wajah belakang politik. Dan itu menjadi sangat marak sekarang di tengah situasi politik digital dan sangat berkembang apa yang disebut dengan post-truth politik. Lalu campur aduk dengan political oligarchy, political corruption, dan ada John Kent menyebutnya sebagai new despotism dan new authoritarianism dan seterusnya. Ya, saya mau katakan adalah pola-pola ini begitu dominan sekarang. Jadi politik itu ya sudah menjadi industri dan dibeli, dan proses-proses imaging sebagai satu produk industri politik itu menjadi sangat umum sekarang. Apalagi misalnya ketika Indonesia memilih jalan liberal di dalam politik, maka politik ketika sudah menjadi industri, maka financial capital itu menentukan politik. Maka dengan mudah misalnya seseorang yang sesungguhnya punya kapasitas biasa itu bisa menjadi luar biasa. Karena salah satu turunan dari political simulacrum itu adalah political imaging. Ya, proses bagaimana pencitraan politik itu menjadi pasar yang menarik, dan itu menjadi bagian penting bagaimana memenangkan kontestasi. Lucunya, nah ini Mbak Retno ya, dan Mbak Nuzul, lucunya publik itu senang dengan situasi ini. Dan orang antusias untuk menjatuhkan pilihan. Padahal yang dipilih itu adalah sesungguhnya adalah produk dari politik simulakra itu. Ini menyedihkan sebetulnya secara akademik ya, menyedihkan. Jadi jangan heran kalau kemudian kita menemukan kepala daerah yang sesungguhnya ya koruptor ya, dan dia tidak layak untuk memimpin sebuah daerah dari sisi integritas, dari sisi kapasitas, dan lain-lain. Bahkan sampai tingkat level yang lebih tinggi, DPR misalnya, anggota dewan, bahkan presiden. Akhirnya kita melihat bahwa ya tujuan-tujuan politik mulia yang digagas oleh Aristoteles tentang bagaimana politik sesungguhnya mestinya ya dalam bingkai politik yang menurut saya idealistik adalah menghadirkan apa yang Aristoteles sebut sebagai common good, keadilan, kesejahteraan, kebaikan-kebaikan bersama, memberikan pelayanan kepada publik dan lain-lain itu menjadi yang nggak nyata karena terjebak di dalam political simulacrum itu. Saya kira ini tantangan bagi kaum intelektual, para cendekiawan. Apakah pola-pola semacam ini akan terus terjadi di Indonesia dan akan kemudian praktek politik kita makin menjauh dari idealitas tujuan bernegara kita. Lebih ngeri lagi kalau karakteristik personalnya dari elit politik itu menggambarkan karakteristik yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nuzul. Saya kira saya sangat khawatir sebetulnya dengan situasi politik kita. Dan itu membuat kaum intelektual mestinya berpikir keras, merenungkan sesungguhnya arah bangsa ini mau dibawa kemana ketika justru dominasi politik itu adalah dominasi dari political simulacrum itu, political dramaturgy dan lain-lain. Saya kira itu saya hanya menyampaikan satu narasi penting untuk kita merenung dan kita coba bedah dalam diskusi yang luar biasa ini pada malam hari. Saya kira itu Mbak Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bedilah atas kita jadi tahu beberapa wajah-wajah yang ada di politik itu seperti apa ya. Jadi ini jadi masalah besar karena memang semua itu penuh dengan pemakluman ya Pak. Karena publik merasa bahwa kayaknya nggak apa-apa tuh kalau ada orang yang seperti ini menjabat ya, toh orangnya juga low profile misalkan begitu ya. Artinya ya itu tadi beberapa
wajah ganda itu yang dimunculkan, sehingga kita istilahnya publik dan orang-orang awam cenderungnya lebih ke arah malah justru senang ya dengan beberapa kaitannya dengan politik yang